Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atik Maria Bonsai. Masih bersama Mbak Atik menyebarkan tani bonsai dari Kota Pati, Jawa Tengah. Baiklah di konten kali ini ya, kita ajak rekan tani bonsai untuk bagaimana melihat saya memprogram bahan sancang. Tahap kedua ini. Di sebelumnya pernah saya bikin video waktu saya menurunkan bahan ini hasil dari cangkok batang sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, di video itu saya melakukan pecah batang juga. Dari awal potong, kemudian pecah batang, kemudian penanaman, penggunaan media yang pas juga ada. Saya menyebarkan tani bonsai, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, dan tetap berkarya selalu. Nah, kita menggunakan bahan sancang ini, kita lanjutkan kembali. Menggunakan bahan sancang yang kurang lebih diameter ini sekitar 8 atau 9 cm, hampir 10 cm. Proses penyangkokan pertama kali itu sekitar dari kerik batang. Saya turunkan sekitar 1 bulan. Sampai akar benar-benar kuat dan saya rasa akarnya sudah tumbuh memutar di cangkokan itu, barulah saya potong. Kemudian melakukan penanaman. Kemudian sekalian saya pecah batang. Pecah batang yang saya lakukan itu tadi saya sebutkan akar benar-benar saya pilih, saya turunkan cangkokan itu memang dalam keadaan tua atau akar benar-benar sudah warna coklat ya. Jadi tidak putus gitu ketika kita melakukan pecah pada batang menjadi 4 sisi. Hanya menggunakan batu kericak atau batu pecahan kecil untuk sebagai pengganjal agar supaya batang pada bagian bawah ini lebih cembung gitu. Walaupun memang di sini tampak sekali ya, belum bisa menutup atau pulih secara maksimal. Tapi baiklah kita lakukan untuk mengurangi akar-akar yang sangat banyak sekali tumbuhnya, akar serabut ini. Jadi kita di sini mengurangi akar sekitar 80%. Dan saya harapkan jika rekan tani mencoba untuk melakukan hal ini, pastikan bahan ini sudah tumbuh benar-benar dalam keadaan subur. Dalam artian kita menggunakan media yang baik, yang tepat. Jangan melakukan hal ini atau proses seperti ini seperti dengan bahan-bahan yang sentimen ya pada akar seperti sandiki. Gitu jangan, sangat tidak saya sarankan. Hanya beberapa bahan yang memang benar-benar kebal dalam penyiksaan. Ini merupakan program ya. Program akar tahap kedua yaitu memilih akar hanya beberapa saja yang harus kita besarkan. Dan alhamdulillah sekali karena dari awal turun cangkok memang sudah saya program akar ini di beberapa sisi harus ada gitu ya. Hanya untuk saat ini lebih ke mengurangi, kita pilih akar yang memang perlu kita besarkan. Jadi akar serabutnya harus kita kurangi. Nah, yang baru aja bergabung, barangkali rekan tani bonsai ada yang baru saja menyimak video saya atau membuka channel atau melihat video-video saya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan berkenan untuk tombol subscribe-nya ditekan dahulu. Kemudian juga klik untuk simbol loncengnya. Nah, di situ kita bisa nanti melihat update terbaru, video-video tentang bonsai yang selalu coba saya sampaikan mengenai tips, trik, cara sederhana, kemudian teknik, katakanlah program ya sederhana yang bisa kita lakukan. Karena di sini memang sengaja saya kemas tentang cara sederhana membuat bahan bonsai seperti video-video saya sebelumnya, bagaimana cara membuat bonsai sancang dari nol. Seperti itu, kita hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak perlu. Karena tidak semua pebonsai dari awal berkarya itu sudah memiliki bahan alat canggih mungkin, atau bahan yang ekstrim atau bagaimana, semuanya ada tahapnya, semuanya ada prosesnya untuk rekan tani bonsai ya. Yang penting
kita tetap semangat berkarya selalu. Mudah-mudahan bisa melakukan budidaya, bahkan sampai bisa membawa bahan-bahan kita ke kontes atau pameran, walaupun di tempat lokal atau bersama rekan-rekan tani bonsai. Nah, seperti ini ya, setelah proses bagaimana kita melakukan pemilihan pada akar sancang. Mudah-mudahan rekan tani terinspirasi, dan saya sampaikan tadi hanya dilakukan untuk bahan bonsai yang memang benar-benar kebal dalam proses penyiksaan atau program. Nah, sebelumnya juga sudah saya sampaikan di video yang lalu tentang bagaimana caranya. Saya menggunakan teknik tatakan bawah ya. Jadi turun cangkok kita kasih seperti tatakan datar gitu, supaya akar ini menyamping, tumbuhnya menyamping, dan kita hanya sekedar memilih akar-akar saja yang tentunya sesuai dan akan kita besarkan. Kita rapikan juga nanti. Untuk tahap selanjutnya setelah ini adalah hanya sekedar menata dahan ya, dahan ranting seperti itu, dan pembesaran untuk menutup luka pada pecahan batang. Nah, media yang saya pakai seperti ini bisa kita lihat sangat gembur sekali penggunaan dengan tanah merah, tanah yang sedikit dengan menggunakan kompos sekam. Selain kompos sekam juga ada pupuk kohe ya, yang benar-benar terfermentasi dan tidak panas. Kemudian ini adalah spesial tatakan. Tatakan yang sangat sederhana. Bisa menggunakan tutup toples atau apa, yang penting datar ya. Kita menggunakan talang terpal pun bisa. Nah, ini kebetulan saya ada beton, lempengan beton. Sekedar gini aja, yang penting itu fungsinya. Fungsinya kita seperti ini. Kita membuat tatakan seperti ini. Jadi jaminan akar ini akan tumbuh menyamping ya, tidak terjadi akar tunjang ke bawah. Nah, gitu aja ya rekan tani bonsai. Sambil kita rapikan akarnya, kembali lagi kita menggunakan alat paling sederhana dan gratis. Menggunakan batu saja sebagai alat pengganjal, yang penting fungsinya. Jadi bahan ini nanti kita tutup kembali dengan media tanam. Kita kadang menggunakan pupuk juga ya. Pupuk yang saya pakai saat ini adalah pupuk organik. Jadi aman-aman saja jika digunakan untuk bahan, tidak terlalu panas. Yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih ya untuk rekan tani bonsai. Nah, ini penampakan dari pupuk organik yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.